Halo, jumpa lagi dengan saya, Sister Julita. Banyak yang tanya atau banyak yang menganggap aneh ketika saya itu bisa atau mau atau mampu berjalan jauh. Misalkan dari sini kemarin itu dari di sini itu dari Demangan ya, dari Sekitaran Demangan, FSGM Demangan ke Minggir itu di Sleman atau mana sih, paling sekitar 19,5 kilo gitu, atau ke gereja Pringgolayan. Itu kan kalau bolak-balik sekitar ya mungkin 12 kilo lah, karena 6 kilo berangkat, pulangnya 6 kilo lagi, atau gereja Banteng gitu. Bagi saya pribadi sebenarnya itu bukan menjadi suatu apa ya yang wah gitu, yang atau beban atau kebanggaan atau hebat, enggak. Itu hal biasa. Saya bilang biasa kenapa? Saya dari kampung banget ya, di kampung transmigrasi sana gitu ya, di Bengkulu gitu ya, di Bengkulu. Jadi waktu itu tahun 79 menurut cerita bapak saya itu ikut transmigrasi ke Bengkulu. Di sana tahulah ya, namanya daerah transmigrasi kan pasti kan daerahnya sulit, dan di sana itu perbukitan ya, bukan dataran, bukan juga pegunungan, tapi perbukitan. Makanya daerah kami namanya Bukit Makmur gitu. Nah, si saya kecil itu biasa kalau main itu ke rumah tetangga itu jalan jauh, karena namanya di kampung, terus transmigrasi, jaraknya jauh-jauh rumahnya. Sebenarnya ada yang dekat, tetapi tetangga kami dulu tuh di Jawa sini tuh dalam tanda kutip pasti punya tanah lahan. Jadi mereka kembali ke Jawa karena tidak tahan untuk hidup susah ketika awal-awal di transmigrasi. Jadi untuk menjangkau tetangga sebelah itu rada jauh gitu. Kembali lagi, ketika saya si kecil, Julita kecil itu main deh biasa jalan jauh ketemu temannya gitu. Si Julita kecil ketika TK-nya ada berapa bulan ya seingat saya. Lalu SD juga itu jalan kaki. Waktu itu belum punya sepeda, belum punya motor, kebayang kan ya. Dan sekolahnya itu adalah sekitar mungkin 2,5 kilo. Saya jalan kaki, anak SD kelas 1, kelas 2 dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jalan kaki sampai kelas 6, hal biasa kan. Lah di SD ini ada olahraga kan. Saya senang olahraga. Saya anaknya karena dibiasakan hidup mandiri. Tapi juga karena orang di kampung ya, jadi kita harus aktif gitu, kreatif gitu, banyak ide supaya bisa hidup dan survive gitu dengan keadaan gitu. Maka saya pun juga sejak awal diajari seperti itu oleh orang tua saya. Setelah lulus SD, ada sebenarnya SMP dekat rumah saya, tapi waktu itu saya kayak punya mindset kalau sekolah di situ tuh masih dalam tanda kutip kurang bagus gitu ya. Maka saya sekolah di SMP yang jauh dari rumah, itu sekitar 17 kilo. Jadi untuk dari rumah saya ke jalan besar itu sekitar 2 kilo jalan kaki. Lalu di jalan besar itu untuk sampai ke sekolah saya itu sekitar 15 kilo. Itu jalan besar yang mobil saat itu jarang sekali. Itu namanya mobil angkot yang itu loh, yang kayak L300 yang bukan box, tapi yang biasa untuk bawa sayur, untuk bawa material yang nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau material banyak itu pakai dump truck gitu yang itu ya. Lalu ada tutupnya. Nah kami naik itu kan itu hanya hari-hari tertentu, misalkan hari Senin, hari Jumat, di mana itu hari pasaran. Kalau enggak itu sulit sekali. Jadi berangkat jam 6 bisa jam 10, jam 11 baru dapat mobil, atau paling cepat jam 9. Maka ketika saya kecil yang waktu si Julita waktu SMP tadi itu dibelikan sepeda sama bapak saya, udah dibelikan sepeda. Jadi kami ngontel sepeda ontel itu 17,5 kilo dengan teman rame-rame. Kebayang kalau hujan jalannya masih tanah merah, jadi harus disoleti dulu ya, disoleti jalan lagi, soleti jalan lagi. Nah sebelum punya sepeda, si saya itu harus jalan kaki dulu untuk sampai ke 2 kilo lagi itu. Bahkan waktu itu memang sudah ada mobil jemputan ya. Mobil jemputan itu mobil yang kita tuh bayar setiap bulan itu sekali ya, kalau nggak salah ya, setiap bulan sekali bayar berapa gitu.
iya nggak sih, lupa pokoknya gitulah gitu ya. Lalu kita tuh ikut mobil itu gitu ya, jadi nanti berangkatnya jemput diampiri di jalan gitu, kita nunggu di jalan nanti pulang lagi. Tapi karena saya ini rumahnya jauh, sering terlambat, saya tidak ikut jemputan tetapi ikut naik lalu bayar. Nanti kalau ketinggalan ya udah. Dan saya sering ketinggalan. Ketika ketinggalan apa? Saya jalan kaki. Karena kalau naik sepeda itu kan rada jauh, ketika sudah ada mobil angkot tadi, maka saya nyegat mobil angkot itu di pinggir jalan. Tapi ketika udah ketinggalan, saya jalan kaki, itu biasa. Nah, maka saya mau bilang, oh ya, waktu di SD itu saya sudah mulai, karena rumahnya di kampung, di perbukitan, jadi segala macam olahraga saya itu ikut senang, dari voli, lari, tolak peluru, lompat tinggi, lalu kasti. Itu saya tuh dalam tanda kutip bisa diikut sertakan dalam tim gitu loh. Jadi kalau saya tuh ikut disertakan dalam tim tuh nggak malu-maluin. Kalau volley ya bisa servis, bisa bisa nyemes walaupun pendek-pendek gitu ya. Terus kalau lari memang saya jarak jauh gitu ya, karena kalau saya itu orangnya pendek ya, pendek, kakinya kecil, jadi kalau langkahnya tuh pendek kecil, jadi kalau sprinter pasti saya kalah. Tapi nafas saya panjang, maka saya ketika itu dari SD sudah biasa lomba lari itu 10 kilo gitu, 15 kilo, dan ketika SMP itu terbawa sampai SMP. Saya gini-gini atlet mewakili SMP saya untuk sampai mewakili sekolah, provinsi, kabupaten, gitu-gitu. Jadi waktu itu saya tuh lomba lari jarak jauh ya, di samping lomba-lomba tim bersama teman saya, kayak voli, kayak sepak bola yang cewek itu gitu ya, terus kasti gitu. Tapi untuk lari 25 kilo itu hal yang biasa untuk saya. Bahkan saya ingat banget waktu itu pesertanya 2 orang, saya dan dia. Menang dong walaupun yang terakhir, tapi waktu itu saya dapat yang pertama karena pesertanya 2 ya. Nah, tapi itu menyenangkan untuk saya. Jadi bagi saya untuk lari jalan, satu, medan atau tanah di tempat saya memang bentuk saya untuk biasa jalan. Kedua, saya sejak kecil hobi olahraga, dan ya atlet kampung, atlet sekolah, atlet provinsi, itu kebiasaan tertanam dalam diri saya untuk selalu olahraga. Saya senang sekali kalau olahraga ada temannya, tapi kalau tidak ada temannya pun saya tetap melaksanakan olahraga itu gitu ya. Maka ketika di biara pun saya tetap kayak itu sudah menjadi habit saya gitu. Lalu saya tuh merasa kalau belum olahraga tuh ketika badannya sehat itu ada yang kurang gitu ya. Jadi kok hari ini aku belum olahraga ya gitu. Ya tuh enak enteng gitu ke badan. Maka jalan itu kalau ada teman tuh senang, tapi kalaupun gak ada teman saya tetap jalan kaki gitu. Refreshing untuk badan saya, pikiran saya boleh melihat sesuatu yang yang lain gitu, mungkin pemandangan yang bagus, hawa, hutan, gunung, ataupun rumah-rumah yang bagus, atau berjumpa dengan orang di jalan hanya sekedar senyum gitu ya. Dan itu menyenangkan untuk saya. Maka sampai sekarang kalau teman-teman sering lihat saya jalan kaki gitu, terima kasih untuk tumpangan-tumpangan yang ditawarkan untuk saya. Tetapi sungguh saya itu karena mau jalan kaki, biarlah kayak saya itu kayak mensyukuri bahwa Tuhan menganugerahkan kepada saya, dan saya persembahkan lagi kepada Tuhan dengan saya juga merawatnya sedemikian rupa, dengan saya tetap boleh gerak gitu ya. Jadi sampai sekarang saya masih senang banget kalau ada yang ngajak voli, kasti, bentek atau main karet gitu. Saya masih naik gunung, hayo gitu ya. Senang banget, sumpah yakin. Jadi nggak beban, sampai sekarang masih senang. Apalagi di Jogja itu kan kalau kita jalan itu banyak pohon dingin, itu menyenangkan sekali. Jalannya lurus lagi ya gitu ya. Beda dengan di tempat saya naik turun, dan menyenangkan juga naik gunung gitu. Pokoknya intinya gitu deh ya, sangat menyenangkan. Jadi hanya soal kebiasaan. Kalau teman saya, aku nggak kuat jalan, nggak apa-apa, mungkin di rumah tidak biasa jalan atau tidak biasa karena semuanya sudah ada gitu ya. Saya juga baru ada sepeda ketika SMP, lalu ada motor ketika adik saya masuk SMP gitu ya. Dan saat itu saya mungkin sudah SMA atau mungkin malah dari biara. Itulah kenapa
sekarang saya masih suka dan sampai sekarang olahraga, dan salah satunya dengan berjalan.